بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwani fi din, jemaah Masjid Al-Ihsan yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Segala puji bagi Allah. Hendaknya senantiasa kita istiqamah dalam bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita terkenal di hadapan Allah Azza wa Jalla sebagai abdan syakur, hamba Allah yang bersyukur. Karena Allah memberikan statement yang luar biasa, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur. Maka lazim, ya, maka senantiasa tekuni bersyukur dalam segala hal. Syukuri apapun yang Allah berikan. Ya. Meskipun terkadang banyak hal yang kita inginkan belum bisa kita dapatkan, tapi yakin bahwasanya Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Terkadang kita karena mengejar satu nikmat yang kita anggap luar biasa bagi, gak tahulah nikmat apa itu, pokoknya kita anggap nikmat niku nikmat ingkang sae ageng, nikmat yang kita impi-impikan, nikmat yang mungkin sudah lama kita idam-idamkan. Demi mengejar nikmat itu, kita itu melupakan banyak nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semuanya. Dan bisa jadi gitu kan, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat yang kita inginkan tersebut, Allah ambil banyak nikmat yang selama ini kita abaikan. Karena kita fokus pada nikmat itu. Katakanlah kita pengen kaya gitu kan. Satu pengen kaya, saking pengennya kaya itu, maka semua peribadatannya itu dia minta kepada Allah itu kekayaan. Sholat minta kaya, sedekah minta kaya, semua minta kaya. Fokusnya itu kaya itu saja. Sehingga nikmat-nikmat yang lain itu terabaikan, terlupakan. Maka para ulama mengatakan tidak ada yang pantas, yang lebih pantas lagi kehilangan nikmat kecuali orang-orang yang mengabaikan nikmat tersebut. Demi mengejar kaya, jenengan mengabaikan banyak nikmat. Ada nikmat sehat, ya. Ada nikmat istri yang patuh, ada nikmat otak yang jeli,
ada nikmat apa? Rumah yang nyaman, ada nikmat banyak banget. Tapi selama ini kita hanya mengejar kaya. Nikmat-nikmat yang sudah ada itu kita lupakan. Nikmat teman yang bagus, nikmat setiap kesana kemari dimudahkan, nikmat yang itu banyak sekali. Tapi kita nggak melihat itu semuanya. Bisa jadi loh Pak, Allah kasih jenengan kekayaan, tapi banyak nikmat yang selama ini jenengan abaikan itu diambil sama Allah. Karena jenengan fokus pada nikmat satu itu. Maka belajar mensyukuri sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa bangun pagi, alhamdulillah. Kita bisa makan, alhamdulillah. Kita bisa main sama anak, alhamdulillah. Kita bisa apa saja, alhamdulillah. Sehingga nikmat-nikmat itu akan ditambah dengan semestinya tanpa kita meminta. Karena ini janji Allah. Jenengan syukur, Allah tambah. Tambahnya nggak harus nominalnya, kita sudah bahas. Nggak harus kamiyahnya, nggak harus jumlahnya. Jenengan syukur punya anak bukan berarti terus ditambah nggak ada anak malih boten gitu kan. Jenengan punya rumah syukur kemudian Allah janji ditambah punya 2 rumah, nggak gitu juga gitu kan. Akan tapi jenengan akan dibuat lebih bagus ketika berada di rumah. Anak jenengan bisa ditambah, bisa diperbagusi gitu kan. Jadi bisa juga ditambah, bisa dibagusi. Artinya lebih berkah, lebih penurun, lebih soleh. Okay? Kan lebih baik itu anak yang soleh daripada anak yang banyak. Gitu, sebenarnya itu. Lebih baik anak yang soleh daripada anak yang banyak. Karena anak itu butuh ditakzib, butuh dididik supaya menjadi soleh. Jadi kita belajar mensyukuri sekecil apapun yang kita dapatkan, Pak. Jangan fokus mengejar yang kita inginkan. Jangan fokus mengejar apa yang kita inginkan, tapi fokus syukuri apa yang sudah kita dapatkan. Kadang apa yang sudah kita miliki ini itu menjadi mimpi orang-orang yang melihat kita gitu. Kadang kita sudah jenuh dengan kehidupan kita. Urip kok koyo ngono wae ngaten Mbak nggih. Sok suwene kok gini. Bisa jadi hidup yang kita keluhkan itu impian bagi orang-orang yang melihat kita, melihat dari kacamata mereka. Wong iku kok penak temen ngeten. Padahal awak dhewe ini ngeluh gitu. Artinya orang yang mengeluh itu bisa jadi lebih buruk daripada kita. Makanya para ulama mengatakan ishab. Ya. Biman a'la fid din. Wa ma'man asfal fid dunya. Maka para ulama memberikan wasiat, bertemanlah, sahabatlah dalam urusan agama dengan biman a'la, dengan orang yang lebih tinggi urusan agama. Tapi dengan urusan dunia, ya, ma'aman asfal, bersama dengan orang-orang yang lebih rendah dari diri kita. Nanti jenengan akan merasa syukur gitu Pak. Kalau jenengan cuma kebahagiaan itu diukur milik orang lain, gak akan ada selesainya. Misalnya jenengan ngukur kebahagiaan jenengan pakai tetangga yang kanan, bisa ngejar itu tetangga yang kanan. Beda lagi nanti tetangga yang kirinya lagi gitu kan. Nanti tetangga yang depan, tetangga yang belakang, gak akan ada habisnya. Tetangga mana lagi yang jenengan mau ikuti. Cukup syukuri apa yang kita miliki dan berdoalah apa yang kita inginkan, semoga Allah kabulkan gitu aja.
Kita kembali pada kitab kita Targhib wa Tarhib sampai bab Kitabul Ilm. Monggo Pak Tiwas. Sing winginane dereng Pak nggih. Dereng mantun nggih. Nggih monggo Tiwas malih mboten napa-napa, Tiwas malih. Sing winginane. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Ini lanjutan yang kemarin Bang ya. Dari Abi Umamah qala dzukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahadu ma'abid wal akhar alim. Faqala ali afdal salatu wassalam fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Ini kemarin sudah. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-khut dia yusalluna ala mu'allimin nasi khaira." Wasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha malaikatahu, sesungguhnya malaikat Allah dan malaikat wa ahlus samawat wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-khuta yusalluna ala mu'allimin nasi khaira. Ini jarang-jarang loh Pak mendapat salat dari Allah, dari malaikat, dari penduduk langit, penduduk bumi, sampai hewan yang terkecil, semut di seluruh sarangnya yang ada di bawah tanah, hatal khut, dan juga semua hewan laut yang ada di dasar lautan. Itu jarang-jarang mendapat doa dari sekian banyak ya khalik dan makhluk yang sangat banyak. Kalau Allah dan malaikatnya berdoa untuk manusia, ada di berbagai macam ibadah yang manusia kerjakan, seperti innallaha malaikatu yusalluna innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala sufufil awwal, ala sufufil awwal itu ada. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu mendoakan orang-orang yang sholat di saf pertama. Itu salah satu orang-orang yang beruntung yang Allah doakan. Maksudnya Allah doakan itu apa sih Pak? Maksudnya sholatullah itu apa? Sana'ullah alaih, pujian Allah kepada mereka ya apa? Fi mala'il a'la, di samping para malaikatnya yang ada di sekitar Allah Azza wa Jalla. Sana'ullah alaih wa rahmatuh. Jadi Allah memuji orang tersebut di hadapan para malaikatnya, di hadapan para penghuni langit yang ada di sekitaran Allah Azza wa Jalla. Itu sholatullah ya. Kemudian Allah curahkan warahmatuhu fid dunya, dan Allah curahkan rahmatnya di dunia, wa yudkhiluhu ilal jannah, dan kemudian Allah memasukkan dia ke surga. Itu maksud sholatullah. Jadi ketika Allah bersolawat innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi, berarti Allah memberikan salawat kepada Nabi. Itu apa? Memuji Nabi di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Kemudian Allah berikan rahmat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
dan juga Allah akan masukkan surga kelak. Itu salatullah. Dan orang-orang yang beruntung itu orang yang muallimil khair, orang yang mau mengajarkan orang lain kebaikan. Allah berikan predikat demikian, Pak. Allah berikan sanaknya pujian kepada orang tersebut di hadapan para malaikat. Jadi mereka yang gemar mengajarkan orang lain kebaikan itu orang-orang yang dikenal para malaikat. Yang dikenal para malaikat. Karena Allah sering menyebut-nyebut nama orang tersebut dan memujinya di hadapan para malaikat. Nggak kepingin gitu Pak jenengan. Caranya bagaimana? Ya nuntut ilmu. Kita bisa mengajarkan orang lain ilmu, ya kita harus memiliki ilmunya. Kalau nggak memiliki ilmunya, bagaimana kita mau mengajarkan? Harus menuntut ilmu supaya nama kita itu dikenal oleh para malaikat bahkan sebelum kita sampai di sana. Bapak Fulan bin Fulan bin Fulan yang suka mengajarkan mengajarkan kaum muslimin ilmu, dikenal, Pak. Namanya sudah terkenal di langit. Allah berikan rahmat di dunia dan Allah janji memasukkannya ke surga kelak. Bagi mereka yang mau mengajarkan ilmu. Dan malaikat pun demikian. Malaikat itu mendoakan. Maka para ulama itu bersepakat, Pak. Ya. Da'watul malaikah mustajabah. Doanya para malaikat itu diijabahi. Dan bayangkan berapa ratus ribu atau jutaan malaikat itu menyebut nama kita, memintakan ampun. Kalau kita mau mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi kalau kita mau mengajarkan kebaikan untuk orang lain itu cukup motivasi itu sebenarnya sudah lebih dari apa yang kita dapatkan di dunia gitu. Jangan melihat orang-orang yang kita dakwah itu sebagai apa? Sebagai ladang hidup kita gitu. Ketika dapat ke undangan kemana, oh lumayan uang. Kemana lagi uang, kemana lagi uang. Enggak. Cukup kita dikenal di hadapan Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya, itu sebenarnya sudah cukup loh, Pak. Apalagi malaikat yang sekian banyak itu memberikan doanya untuk kita. Ya. Dan itu banyak. Jangan pengen ibadah-ibadah yang mendapatkan doa Allah dan para malaikatnya seperti tadi. Innallaha malaikatahu yusholluna ala sufufil awwal. Allah dan para malaikatnya itu selalu bersolawat kepada mereka yang berada di saf pertama. Kemudian innallaha malaikatahu yusholluna ala man yasilas sufuf wasadda farjah. Allah itu selalu bersolawat dan para malaikatnya kepada orang-orang yang yasilus sufuf, yang menyambung shaf, dan juga yang menutup celahnya. Jadi jenengan motivasi jenengan rapat ketika ada celah jenengan isi, itu
Allah akan memberikan sholawatnya kepada kita, para malaikat akan mendoakan. Ketika jenengan menyambung soft gitu kan, di sini belum selesai softnya, tiba-tiba jenengan bikin soft di belakangnya. Lebih baik jenengan nyambung softnya. Dapat doa dari Allah, maksudnya dapat pujian dari Allah dan doa dari para malaikat. Kemudian innallaha malaikatahu yusholluna ala mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat terhadap apa? Orang-orang yang makan sahur. Mutasahhirin. Makan sahur. Kemudian innal malaikah la yusholluna alaikum ma dumtum fi musalla malam yahdas. Sesungguhnya para malaikat itu akan bersolawat kepada kalian, mendoakan kepada kalian selama kalian berada di dalam masjid, selama tidak hadas. Jenengan sholat nunggu ten masjid itu, selama nunggu jenengan itu malaikat akan mendoakan Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Terus sampai jenengan hadas. Nek jenengan boten hadas, nggih, boten batal, terus didoakan. Sing penting jenengan wonten ten lebeti masjid si jenengan salat. Madama fil musalla, selama dia ada di dalam masjid, malam yahdas. Itu keutamaan, Mbak. Kan jenengan timbang nganggur ten griya, nggih. Jenengan mantune salat maghrib ten masjid mawon. Mau zikir, mau ngapain jenengan, mau baca Al-Qur'an, toh jenengan paling gampang kan zikir jenengan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Malaikat itu akan mendoakan selama jenengan berada dalam masjid, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu. Doa dari malaikat, Pak. Doa dari saya belum tentu dikabulkan jenengan, karena saya banyak dosa. Doa dari malaikat nggak pernah ngelakuin dosa, Pak. Karena penghalang doa itu cuma satu, dosa, nggak ada yang lain. Penghalang doa dikabulkan cuma satu, Pak, dosa, nggak ada yang lain. Nah, malaikat itu makhluk yang nggak punya dosa. Kemungkinan diistijabah itu jauh lebih besar. Terkadang kita melewatkan hal-hal yang seperti itu. Padahal kita butuh sebenarnya. Didoakan orang yang pasti dikabulkan itu butuh gitu. Butuh kita itu. Dan malaikat itu mendoakan kita selama kita bil musalla, dzikir. Ya sekali-kali lah, Pak, gitu. Nek jenengan memang punya kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, ya sekali-kali gitu. Salat nopo niku mawon, misalnya kalau salat subuh atau salat nopo anggur apa jeneng nganggurin jenengan wekdal niku kata, misalnya kok mari salat maghrib atau salat asar jenengan pun resik wis gak mergawe malih, Pak, nggih. Diisi di masjid sampai maghrib itu sak suwe-suwene jenengan. Nggih. Itu mendapatkan doa dari malaikat. Kemudian doa dari malaikat lagi ketika jenengan manda li akhihi fi dhahril ghaib, mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan fi dhahril ghaib. Faqala al-malak al-muwakkal bih, maka akan berkata malaikat yang diwakili untuk menyampaikan doa tersebut atau menerima doa tersebut, walaka bil misal, atau mencatat doa tersebut. Malaikat akan mengatakan, dan engkau pun aku doakan demikian.
Jenengan mendoakan kesehatan untuk saudara jenengan. Katakanlah jenengan punya saudara seiman yang jenengan cintai karena Allah Azza wa Jalla, didoakan terus. Didoakan kesehatannya, didoakan rezekinya, didoakan kemurahan rezeki, kemudian keberkahan, kemudian didoakan diampuni dan lain sebagainya. Tanpa sepengetahuan saudara kita tersebut, maka malaikat akan mendoakan kita, walaka bil misal, dan bagimu juga apa yang kamu minta untuk saudaramu. Untung, Mbak, ya, untung jenengan berdoa kepada orang lain, persentase dikabulkan mungkin 50-50, bisa dikabulkan, bisa enggak. Kalau malaikat yang berdoa kepada kita, kemungkinan besar bisa 90-10 atau bahkan 100%. Ya kan? Karena malaikat sebagaimana yang kita tadi bahas, dia tidak memiliki dosa. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallah, enggak pernah bermaksiat kepada Allah. Enggak pernah bermaksiat, Pak. Maka enggak ada hijab sama sekali doanya itu. Enggak ada batas, enggak ada penutup, enggak ada penghalang. Langsung, Pak. Itu salah satu nek jenengan pengen didoakan malaikat. Jenengan sering-sering mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya. Boleh jenengan mendoakan di depannya gitu kan. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Ahsanallahu ilaikum. Yang lain-lainnya enggak masalah. Allah yuhayyik. Enggak masalah semuanya. Tapi lebih bagus lagi jenengan mendoakan apa? Tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Di dalam sholat kita sebutkan nama fulan. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai si fulan bin fulan. Maka berilah keberkahan dalam hidupnya. Ya Allah, sungguh aku menyayangi fulan bin fulan karena engkau. Maka murahkanlah rezekinya dan lain sebagainya. Maka para malaikat itu yang mendengar doa kita itu, walaka bil misal, bagimu pun sama dengan apa yang kau doakan. Jenengan mendoakan keberkahan untuk orang lain, jenengan didoakan keberkahan malaikat. Jenengan mendoakan umur panjang untuk orang lain, para malaikat mendoakan kepada jenengan usia panjang dan lain sebagainya. Seterusnya seperti itu. Kemudian di antara yang mendatangkan doa para malaikat adalah mengunjungi orang sakit. Ya, mengunjungi orang sakit. Itu pasti itu. Ya. Bahkan Allah dalam hadis qudsi, Allah itu sampai ana marid walam ta'udni. Aku sakit, kenapa kalian tidak menjengukku gitu kan? Maka itu hadis qudsi. Itu jawaban, maka dia ada jawabannya, fakaifa? Bagaimana aku menjengukku, wa anta rabbul alamin? Sedangkan engkau adalah rabbul alamin, enggak butuh dijenguk gitu, enggak butuh apa-apa. Ya. Maka Allah mengatakan khususnya, bukankah ketika engkau menjenguk saudaramu yang sakit, engkau dapati aku di situ gitu kan? Artinya sama gitu. Sama dengan menjenguk Allah, karena Allah ada di situ, Allah ridho dengan cara kita menjenguk orang yang sakit. Allah ridho gitu. Iyadatul marid termasuk apa? Hakul muslim alal muslim. Ketika mendengar saudara kita yang sakit, meskipun gak bawa apa-apa, jenengan bawa doa yang tulus, bawa hati yang bersih, bisa jadi gitu kan, dari sekian banyak doa itu dari lisan kita ya dikabulkan kan, kita nggak tahu.
Dari sekian banyak doa yang terucap, ada yang dari istrinya, ada yang dari anaknya, ada yang dari suaminya, ada yang dari bapaknya, ada yang dari temannya ini, dari temannya ini. Ternyata dari lisan kita yang keluar yang Allah kabulkan, kan bisa jadi. Itu. Ya. Maka kita lanjutkan. Innallaha malaikatahu wa ahlas samawat. Dan juga penduduk langit. Dan ini dalil bahwasanya penduduk langit itu bukan hanya para malaikat. Okay. Yang sudah ada hingga saat ini, sampai detik ini, penduduk langit bukan hanya para malaikat. Karena mereka sampai hari ini juga mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Berarti sudah ada. Sudah ada. Di antara penghuni langit yang Allah takdirkan kekal. Kekal, Pak. Nggak hancur. Itu salah satu. Itu sudah ada. Sampai ini sudah ada. Dan semua isinya sudah ada. Kemudian para penghuninya, baik itu bidadarinya atau nanti para anak-anak remaja yang nanti menjadi pelayan para penghuni surga sudah ada. Dan ketika hari kiamat ditegakkan, semua hancur. Surga itu enggak. Dan semua yang ada dalam surga juga enggak hancur. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak hancur. Karena mereka bukan, jadi mereka itu sengaja diciptakan menyatu dengan surga. Jadi mereka enggak hancur, Pak. Sampai hari ini mereka sudah ada, seluruh penghuni langit, baik itu bidadarinya, bahkan bidadari itu, bidadari bagi calon suami, calon istri seorang muslim mukmin yang ada di dunia, ketika melihat, nah ini nggak tahu bagaimana dia bisa melihat gitu kan. Ini kabar itu juga dari hadis Nabi kita yang mulia SAW. Bagaimana melihatnya, mungkin Allah izinkan mereka melihat atau bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Tapi ketika melihat seorang muslim mukmin yang taat dijahati istrinya, mereka akan mengatakan apa? Celaka kalian, sudah gitu kan. So, itu cuma untuk kalian di dunia, nanti di akhirat itu milik saya gitu loh, Pak. Itu ketika melihat apa? Ada seorang muslim dijahati istrinya, padahal itu muslim yang taat, mukmin gitu, ahli ibadah, dijahati istrinya. Itu sampai ngomong apa? Celaka bagi istrinya orang tersebut gitu. Itu para bidadari yang ada di surga. Wallahu a'lam. Itu bagaimana melihatnya itu, karena tidak dijelaskan secara terperinci, maka itu ilmu Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengimani hadis Nabi kita yang mulia SAW, sami'na wa ata'na, kita mendengarkan, kita patuh, kita yakini, kita imani. Jadi ahlas samawat, semua penduduk langit, wa ahlal ard, dan juga bumi, seluruh bumi. Artinya yang Allah perintahkan untuk bersolawat, Pak. Mungkin bisa jadi sebangsa para hewan atau para tumbuhan atau gunung-gunung dan lain sebagainya, seluruh alam, atau bahkan hati kecil manusia itu apa? Mendoakan juga ke muallimil khair, orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Seluruh bumi isinya. Sampai Nabi kita mengatakan hatta namlata fi juhriha, sampai semut yang ada
di sarang-sarangnya. Bayangkan jenengan berapa ratus juta semut yang hidup di dunia ini. Kadang katakanlah di bawah masjid ini saja, jenengan tuh nggak tahu berapa jumlah semut yang sudah membuat sarang di bawah tanah ini. Ini baru di masjid, belum di jalan situ, belum di sana. Ini baru Tuban, belum Lamongan, belum ke Surabaya. Ini baru Jawa Timur, belum ke Jawa Tengah, Jawa Barat. Ini baru Pulau Jawa, belum yang ada di Kalimantan. Baru Pulau Kalimantan, belum satu Indonesia. Baru Indonesia, itu tak terhingga jumlahnya, Pak. Dan mereka sama, satu tujuan, memintakan ampun kepada siapapun yang suka mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Apa enggak untung jenengan? Untung, Pak. Maka jenengan jadi orang yang gemar dengan ilmu, itu sudah keuntungan sendiri. Setiap ada majelis ilmu datang, diambil faedahnya, dipraktekkan, diamalkan, itu sudah keuntungan sendiri. Terlebih jenengan bisa mengamalkan, ya, karena menurut para ulama niku awalul ilmi al-istima', ya, ilmu yang pertama kali itu istima', mendengarkan. Mendengarkan, Pak. Summal fahma, kemudian memahami. Summal hifz, kemudian menghafal. Summal amal, kemudian mengamalkan. Summan nashr, kemudian menyebarkan. Itu adalah tingkatan-tingkatan jenengan menuntut ilmu. Yang pertama apa? Mendengarkan. Istimah. Dengarkan ilmu itu. Karena salah satu jalan ilmu itu masuk ke hati kita, bukan ke otak saja. Karena kalau ilmu cuma di otak, biasanya itu menghadirkan kesombongan. Kalau ilmu hanya disimpan di otak, nanti efeknya malah akan sombong. Tapi kalau ilmu itu disimpan dalam hati, itu akan membuat orang tersebut lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jenengan harus bedakan. Maka ilmu itu bukan hanya untuk sekedar membuat jenengan pintar. Karena kalau tujuannya hanya membuat jenengan pinter, kesananya hanya akan sombong. Tapi kalau jenengan tujuan menuntut ilmu supaya jenengan bisa beribadah dengan baik, bisa mengamalkannya, itu jenengan akan malah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu itu masuk ke hati, bukan ke otak. Jadi tujuan jenengan menuntut ilmu itu bukan hanya untuk menambah pintar, Pak. Karena semua hal yang jenengan simpan dalam otak itu, mulai kepintaran, kepandaian itu hanya menghasilkan kesombongan. Sehingga akan merasa lebih pintar, merasa lebih pandai, merasa lebih hebat dari orang lain. Tapi kalau ilmu itu sampai ke hati kita, karena apa? Qalb hati kita ini itu pemimpin. Kalau sudah pemimpinnya bagus, semua bagus. Karena hati kita itu pemimpin. Yang menggerakkan seluruh tubuh kita itu hati kita. Kalau ini sudah bagus, maka semuanya bagus. Begitu sabda Nabi kita yang mulia SAW. Idza saluhat sa'ir jasadi. Ketika hati itu bagus, maka seluruh anggota badan akan bagus.
Tapi sebaliknya ketika dia buruk maka buruk. Maka buruk. Maka nggak ada yang namanya kelakuan baik, kelakuan buruk hatinya baik, itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Kelakuan itu mencerminkan hatinya. Kelakuan itu mencerminkan hatinya. Kalau hati itu baik, maka dia pasti akan berlaku, berakhlak mulia. Itu sudah pasti. Nggak mungkin kan. Wahatal khut, dan sampai ikan yang banyak macamnya yang ada di lautan. La yusalluna ala muallimin nas al khaira. Mereka akan bersolawat kepada orang yang mau mengajarkan kepada manusia yang lainnya kebaikan. Tapi diawali tadi dengan awalul ilmi al-istima'. Ujuk-ujuk langsung jenengan belum istima' saja belum sudah nasar, gitu kan? Ini belum tiba-tiba udah nyebar aja, gitu kan? Yang jenengan sebar ini kok nopo, gitu kan? Istima' enggak. Memahami enggak juga. Menghafal enggak. Mengamalkan enggak. Tiba-tiba menyebarkan aja, gitu kan? Berapa tingkatan yang dilewati, gitu. Maka fadallu wa'adallu fadallu wa'adallu. Mereka adalah fadallu wa'adallu. Mereka sesat dan akan menyesatkan. Jadi harus runut Pak ini Pak. Jenengan harus istima' dulu, mendengarkan. Banyak mendengar. Karena apa? Mendengar itu akan membuat hati kita itu sering connect terhadap ilmu, bersambung dengan ilmu terus. Kemudian akan membuat hati kita semakin lembut. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, ulang-ulangilah peringatan, karena pengulangan itu akan bermanfaat buat kaum muslimin. Itu. Kemudian apa? Baru memahami. Ketika jenengan mendengarkan itu, jangan langsung dihafalkan. Hafalan itu setelahnya, tapi pahami dulu. Maka Ibnu Abbas itu mengatakan, kunna nata'allamul iman qabla nata'allamul Qur'an. Kami itu belajar tentang memahami iman sebelum menghafal Al-Qur'an. Fa idza nata'allamal Qur'an nasdadu imanan. Dan ketika kami belajar Al-Quran, maka iman ini akan bertambah sendirinya karena sudah ada dasarnya. Dasar yang harus kita miliki itu iman. Sebelum jenengan tuh fokus menghafal Al-Quran, iman, yakin, percaya bahwasanya dalam Al-Quran itu isinya bukan hanya kata-kata, isinya bukan hanya huruf hijaiyah yang berharokat, isinya bukan hanya ayat Al-Quran yang bisa kita dendangkan, bukan. Yang jenengan bisa lakukan, bukan. Tapi ini adalah kalamullah. Ini adalah ucapan Allah. Syariatuhu, dan juga syariatnya. Di dalamnya ada awamir wa nawahi. Di dalamnya ada perintah, ada larangan. Di dalamnya ada akhbar, berita-berita yang Allah sampaikan. Itu iman dulu, yakin. Sehingga ketika jenengan membaca Al-Quran itu sudah yakin dari Allah, gampang. Pondasinya sudah kuat, ketika belajar Al-Quran tambah kuat. Tapi ketika jenengan gak punya pondasi, tiba-tiba menghafal Al-Quran, maka dikhawatirkan nanti kalau pondasinya gak kuat, mereka hanya seperti menghafalkan sesuatu yang bisa dihafal saja, gitu. Nggak masuk ke dalam hatinya, nggak tahu apa yang dihafalkan.
nggak dapat manfaat apa yang dihafalkan, nggak dapat manfaat dari apa yang ia hafalkan. Dia hanya menghafalkan, hafalkan. Apa maknanya, apa korelasinya dengan hidupmu, apa manfaatnya, apa sinambungnya dengan hidupmu, nggak tahu. Yang tahu saya menghafalkan. Maka ketika ada kejadian-kejadian yang membuat dia lelah untuk menghafal, putus, cut. Tapi kalau dia yakin bahwasanya itu adalah Allah yang berkata, Allah yang berfirman, semua isinya adalah firman Allah Azza wa Jalla, dan itu syariatnya bukan hanya untuk dihafal, tapi dipahami, direnungi, diamalkan. Awal istima', kemudian al-fahmu, kemudian al-hifdhu, kemudian al-amal, kemudian an-nashr. Jenengan mendengarkan, memahami, menghafal, mengamalkan, baru menyebarkan. Jangan diloncati. Nggak pernah belajar, nggak pernah apa, tiba-tiba jadi dai. Nggak tahu belajarnya di mana, jadi ulama. Nggak tahu belajarnya di mana, tiba-tiba jadi mubalik. Ini kan melewati banyak hal. Maka ulama-ulama seperti ini yang Nabi kita SAW memperingatkan dari mereka. Ya. Khudatsaul asnan, orang-orang yang tidak pernah belajar, khudatsaul asnan, yang usianya masih muda-muda. Ya. Kan tapi mereka adalah orang-orang yang keluar dari agama ini, yang yamruqu minad-din kama yamruqu sahma kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Sebelum kita dakwah, itu jenengan harus banyak mendengar ilmu. Terus mendengar niku dipahami, Pak. Jangan hanya jenengan dengarkan, jenengan lupakan. Ya percuma. Setelah jenengan pahami, coba untuk dihafal. Katakanlah ada satu hadis, jenengan sudah paham ini, maksudnya sedemikian, coba dihafalkan. Nanti akan lebih gampang menghafalnya. Karena sudah paham. Tapi jenengan menghafalkan sesuatu yang belum paham, susah. Jenengan menghafalkan sesuatu yang belum paham, susah. Tapi kalau jenengan menghafalkan sesuatu yang sudah paham, akan lebih gampang. Kemudian baru jenengan amalkan, jenengan sebarkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.